Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan Su Channel. Setelah kemarin kita membahas tentang pitetan atau teknik mitet gamelan, yang dalam hal ini adalah rincian demung ataupun saron dan sebagainya. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang atau mencoba belajar menabuh gending. Sebelum kita belajar menabuh gending, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari gending. Nah, akan kami sampaikan pengertian gending menurut beberapa narasumber. Yang pertama adalah dari Empu Krawitan Gaya Surakarta, yaitu Raden Lurah Marto Pengrawit. Gending menurut beliau adalah lagu yang diatur ke arah bentuk. Lagu yang diatur ke arah bentuk. Oke. Selanjutnya setelah itu gending atau pengertian gending menurut Profesor Dr. Rahayu Supangga. Gending adalah komposisi musikal dalam kerawitan Jawa. Atau beliau juga memberikan pengertian, gending adalah hasil dari seluruh sajian instrumen yang disajikan oleh para pengrawit. Setelah kita berbicara masalah pengertian gending, kemudian akan kita pelajari yaitu bentuk gending. Di dalam serat Wedo Pradonggo, bentuk gending dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gending ageng utawi gending besar, yaitu gending ketuk sekawan kerep sampai dengan ketuk 8 kerep. Yang kedua adalah gending tengahan atau sedang. Kelompok gending tengahan atau sedang adalah gending ketuk kalih kerep yang sedikitnya memiliki melodi 2 gungan. Oke. Yang ketiga adalah gending alit atau kecil. Bentuk ladrang dan ketawang, serta gending-gending ketuk kalih yang hanya memiliki melodi 1 gungan. Atau lebih jelasnya, silahkan penjenengan semua melihat atau membaca di buku Wedo atau Wedo Pradonggo. Tetapi secara umum bentuk gending itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa bentuk. Ya, ada bentuk gangsaran, lancaran, serepek, sampak, kemudo, ayak-ayak, ketawang, ladrang, ketawang gending, gending ketuk kalih kerep dan teman-temannya itu, kemudian gending pamijen dan lain-lain. Oke, sebelum kita belajar menabuh gending, maksud saya gending Jawa, mari kita terlebih dahulu mengenal simbol dan istilah yang ada dalam karawitan Jawa. Oke, berikut adalah beberapa simbol yang ada dalam kerawitan Jawa. Oke. Ini adalah simbol tabuhan kenong. Berikutnya adalah simbol tabuhan kempul. Oke, jelas ya. Nah, berikut ini adalah simbol tabuhan ketuk. Nah, ini seperti plus ya. Oke, selanjutnya
Berikut ini adalah simbol tabuhan kempyang seperti min. Oke. Kemudian berikut ini adalah simbol tabuhan gong suan. Oke, jelas. Berikutnya adalah simbol tabuhan gong gede. Nah, ini. Oke. Ya. Kalau ada simbol seperti ini. Nah, seperti T kecil. Nah, ini adalah tak untuk kendang. Biasanya tangan kiri, tak gitu ya. Tak. Oke. Kemudian seperti huruf B kecil. Ini adalah dah. Untuk kendang ageng. Oke, ini. Oke. Kemudian seperti huruf O kecil. Kecil, sangat kecil. Ini tong. Tong, seperti ini kira-kira. Menggunakan jari telunjuk. Ya. Kemudian ada seperti P. Itu adalah tung. Tung. Pada kendang ketipung. Pada kendang ketipung. Terus itu menggunakan jari telunjuk. Nah. Kemudian ada TL. Seperti TL ya. TL. Tapi kecil. Itu telang. Telang. Seperti ini. Berikut adalah kendang ketipung suara telang. Itu terdiri dari tak dan lung atau tung, itu ditabuh bersama-sama. Silakan. Oke. Kemudian seperti K kecil. Itu ket. Nah, bunyinya seperti ini kalau dikendang. Oke, setelah kita berbicara tentang simbol pada kerawitan Jawa, terutama gaya Surakarta, berikutnya akan kami perkenalkan beberapa istilah, masih beberapa istilah saja yang digunakan juga di kerawitan gaya Surakarta. Umumnya itu pada rician bonang barung, terus gender, kemudian siter, gambang, itu ya, sementara itu dulu. Jadi ada istilah kempyung, itu disingkat KPY, kempyung. Artinya menabuh dua nada yang berbeda secara bersamaan, tetapi dengan jarak dua nada yang berbeda. Misalkan nada nem dan ro, kemudian nada mo dan ji. Selanjutnya ada istilah gembyang atau gembyang, gembyang. Itu disingkat GBY. Artinya menabuh dua nada yang sama, menabuh dua nada yang sama, mengapit empat nada yang berbeda. Misalkan ro dan ro, nem dan nem. Oke, selanjutnya istilah gembyung.
Kalau disingkat itu GBYG. Gembyung. Artinya menabuh dua nada yang berbeda secara bersamaan, tetapi tanpa jarak. Oke, tetapi tanpa jarak. Misalnya gini, mo dan lu.